Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya sehingga kita kelompok 1 dapat menyelesaikan rangkaian presentasi dan makalah dengan judul Peran Serta Masyarakat dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Salam peran serta masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Guna memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah dan Desa dengan tujuan dan pemanfaatannya telah kami usahakan semaksimal mungkin, namun tidak lepas dari itu semua, kami menyadari bahwa ada kekurangan baik dari segi penyusun, bahasanya maupun segi lainnya. Oleh karena itu, dengan lapang dada dan tangan terbuka, membuka selebar-lebarnya bagi pemirsa yang ingin memberi saran kritik kepada kami, sehingga dapat memperbaiki makalah dan presentasi kami. Akhirnya, penyusun mengharapkan semoga dari makalah ini dapat diambil hikmah dan manfaatnya sehingga dapat memberikan inspirasi terhadap pemirsa. Demikian pengantar makalah dari kami kelompok 1 bersama dosen pembimbing Femi Silaswati Farid SH MHMKN yang kami susun di Surakarta pada tanggal 7 November 2021. Kelompok 1 terdiri dari. Baiklah, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang peran serta masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hal-hal apa saja yang perlu kita ketahui? Yang pertama, pengertian otonomi daerah dan daerah otonom. Kemudian yang kedua, peran otonomi daerah. Yang ketiga, tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Yang keempat, sasaran otonomi daerah. Dan yang kelima, mengapa pemerintah yang sentralistik sudah tidak sesuai lagi apabila diterapkan dalam saat ini. Kemudian yang keenam, bagaimana pelaksanaan otonomi daerah. Yang ketujuh, asas umum penyelenggaraan pemerintahan apa saja itu. Kemudian yang ke-8, asas penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang ke-9, asas pelaksanaan otonomi daerah. Yang ke-10, hak dan kewajiban pemerintah daerah. Kemudian yang ke-11, kewenangan mutlak apa saja yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Yang ke-12 adalah prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah. Kemudian yang ke-13, susunan pemerintah daerah. Yang ke-14 adalah macam-macam kebijakan publik dan proses perumusannya, serta peran serta masyarakat. Apa itu otonomi daerah? Yang pertama kita bahas adalah apa itu otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna
penyelenggaraan pemerintahan dalam rangkaian pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian, apa itu daerah otonom? Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Peran otonomi daerah. Alasan mengapa otonomi daerah itu ada? Yang pertama adalah sebagai wujud adanya perubahan paradigma dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia yang selama ini bersifat sentralistik sebelum era reformasi. Dalam hal ini tentu sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Kemudian yang kedua, sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18. Kemudian yang ketiga, pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta memelihara hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam menjaga keutuhan NKRI. Tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya. Namun, urusan-urusan tersebut kecuali urusan yang mutlak dimiliki oleh pemerintah pusat, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Sasaran otonomi daerah. Yang pertama, peningkatan pelayanan publik, pengembangan kreativitas masyarakat dan aparatur pemerintah daerah. Yang kedua, kesetaraan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kewenangan dan keuangan. Yang ketiga, pemberian jaminan untuk meningkatkan rasa kebangsaan, demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Yang keempat, penciptaan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah. Kemudian, pemerintahan sentralistis kenapa saat ini tidak sesuai dengan perkembangan zaman? Alasannya sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah sangat bergantung pada pemerintah pusat. Yang kedua, wilayah Indonesia yang sangat luas dan masyarakat di tiap-tiap daerahnya bersifat heterogen. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kebutuhan masyarakat setiap daerah berbeda-beda sesuai dengan permasalahan masing-masing daerah. Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Bagaimana sih otonomi daerah tersebut dilaksanakan? Oke, simak terus videonya lebih lanjut. Jangan lupa, dalam rangka mengarahkan pelaksanaan pemerintah ke arah yang disebut pemerintahan yang baik atau yang kita sebut dengan good governance, memiliki suatu karakteristik. Apa itu teman-teman karakteristiknya? Karakteristik kepemerintahan yang baik adalah satu, demokrasi. Yang kedua, partisipasi. Ketiga, akuntabilitas. Keempat, transparansi. Kelima, keterbukaan. Yang semuanya berorientasi kepada kepentingan rakyat dan kerangka hukum. Karakteristik good governance tadi tidak bisa diwujudkan manakala penyelenggara kepemerintahan yang baik tidak memiliki kewenangan
dan tanggung jawab untuk mengurus kepentingan masyarakat sendiri. Menuju prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi rakyat setempat atau sesuai dengan kondisi, potensi, dan karakteristik yang dimilikannya. Kewenangan dan tanggung jawab dalam membuat keputusan sendiri bukan hanya sekedar membuat keputusan rakyat agar dilibatkan dalam proses penyelenggaraan pemerintah yang baik. Bisa juga adanya pembangunan dan pelayanan publik, dan juga kewenangan atau tanggung jawab dalam membuat sistem dan mekanisme akuntabilitas, bersikap transparan dan terbuka dalam penegakan hukum. Hakikatnya, demokrasi adalah keterlibatan rakyat atau bahkan partisipasi rakyat baik dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan publik, maupun dalam melakukan suatu kontrol atas apa yang akan dilakukan pemerintahan. Rakyat dapat terlibat dan melibatkan diri, baik penyelenggaranya, pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, maupun dalam melakukan kontrol efektif terhadap pemerintahnya manakala pemerintah bersikap transparan, terbuka dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Oke, simak terus. Apa dasar hukum pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945? Adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam undang-undang ini ada juga perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 adalah isinya 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten, kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Yang kedua, pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas perbantuan. Yang ketiga, pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Yang keempat, gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Yang kelima, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Yang keenam, pemerintah daerah berhak menerapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Yang ketujuh, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Bab berikutnya saya akan menjelaskan daerah otonom. Daerah otonom di Indonesia dibagi atas daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Ini adalah sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pembentukan daerah otonom harus memenuhi syarat 1. Administrasi, teknis, fisik, wilayah. Itu semuanya harus dipenuhi. Pembentukan daerah otonom harus dipertimbangkan potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, sosial politik, sosial budaya, hankam, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Hak dan kewajiban pemerintah daerah. Yang pertama, mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Yang kedua, memilih pimpinan daerah. Yang ketiga, mengelola aparatur daerah. Yang keempat, memungut pajak daerah. Yang kelima, mendapatkan bagi hasil dari hasil pendapatan sumber daya alam dan sumber yang lainnya yang ada di daerah. Yang keenam, mendapatkan sumber-sumber yang lainnya yang ada di dalam daerah. Dan yang terakhir, mendapatkan hak lainnya
yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian kewajiban pemerintah daerah. Yang pertama, melindungi masyarakat dengan menjaga persatuan, kesatuan, kerukunan, dan keutuhan NKRI. Yang kedua, meningkatkan kehidupan demokrasi. Yang ketiga, mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang keempat, mewujudkan keadilan dan pemerataan. Dan yang terakhir, menyediakan layanan kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang urusan pemerintah yang juga menjadi urusan pemerintahan pusat, yaitu 1. Politik luar negeri, misalnya pengangkatan pejabat diplomatik. Yang kedua, pertahanan, misalnya membentuk angkatan bersenjata. Yang ketiga, keamanan, misalnya membentuk kepolisian negara. Yang keempat, justisi, misalnya kehakiman dan peradilan. Yang kelima, moneter, yaitu berkenaan urusan pajak dan pendapatan negara. Dan yang terakhir, agama, misalnya menentukan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional. Atas otonomi luas, otonomi nyata dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga, otonomi daerah atau otonomi luas dan utuh diletakkan pada kabupaten atau kota, sedangkan daerah otonomi provinsi merupakan otonomi daerah. Dan otonomi daerah adalah antara lain yaitu 1. Dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Misalnya yang ada di rumah melayani masyarakat walaupun mereka tanpa BPJS juga harus berjalan. Yang kedua adalah mendorong memberdayakan masyarakat, misalnya UMKM di daerah setempat itu juga harus dinaikkan. Setiap daerah itu pasti berbeda. Ini ada boleh izinnya harus berapa kilometer dari pasar. Nah, di daerah yang lain belum tentu sama. Kesimpulannya seperti itu. Terima kasih. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan mengenai prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama adalah memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi dan keragaman daerah. Yang kedua, didasarkan atas otonomi luas, otonomi nyata dan bertanggung jawab. Yang ketiga adalah otonomi luas dan utuh diletakkan pada kabupaten atau kota. Sedangkan otonomi provinsi merupakan otonomi yang terbatas. Yang keempat adalah pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga terjalin hubungan pusat daerah antar daerah. Yang kelima adalah harus meningkatkan kemandirian daerah otonom serta di dalam kabupaten dalam kota tidak ada wilayah administratif. Yang keenam adalah harus meningkatkan peranan dan fungsi legislatif daerah dan fungsi anggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang ketujuh, akses dekonsentrasi diletakkan pada provinsi sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur. Prinsip daerah otonom dimulai dari pengertian daerah otonom. Daerah otonom itu adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus rumah tangganya masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita
kabupaten atau kota, sedangkan daerah otonomi provinsi merupakan otonomi daerah terbatas. Otonomi daerah adalah antara lain yaitu satu, dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Misalnya yang ada di rumah melayani masyarakat walaupun mereka tanpa BPJS juga harus berjalan. Yang kedua adalah mendorong memberdayakan masyarakat, misalnya UMKM di daerah setempat itu juga harus dinaikkan. Setiap daerah itu pasti berbeda. Ini ada boleh izinnya harus berapa kilometer dari pasar. Nah, di daerah yang lain belum tentu sama. Kesimpulannya seperti itu. Saya lanjutkan untuk kebijakan publik. Kebijakan publik adalah peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar tindakan pemerintah untuk mengatur dan melayani masyarakat dari berbagai kehidupan dalam sehari-harinya. Untuk macam-macam kebijakan publik ada dibagi menjadi dua macam, yaitu kebijakan publik secara tertulis maupun yang tidak tertulis. Untuk kebijakan publik secara tertulis dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan pemerintah pusat, kemudian yang kedua kebijakan pemerintah daerah. Untuk kebijakan pemerintah pusat meliputi 1. Undang-Undang Dasar 1945, 2. Undang-undang atau peraturan perundang-undangan, 3. Peraturan pemerintah, 4. Peraturan presiden, yang kelima peraturan menteri, keputusan menteri, dan keputusan direktorat. Untuk kebijakan pemerintah daerah meliputi 1. Peraturan daerah, yang kedua peraturan gubernur, yang ketiga peraturan bupati atau wali kota, yang keempat keputusan kepala dinas atau instansi daerah. Untuk kebijakan dalam peraturan tidak tertulis atau konvensi, 1. Peraturan tentang pemberian dana pembentukan bantuan korban bencana. Untuk yang kedua, peraturan tentang penerbitan kawasan kota. Yang ketiga, peraturan tentang upaya pembangunan jalan maupun sarana umum. Kemudian proses perumusan kebijakan publik. Untuk perumusan ini yang pertama adanya isu masalah publik, kemudian dirumuskan melalui perumusan kebijakan publik, kemudian penerapan kebijakan publik, dan yang terakhir evaluasi tentang kebijakan publik. Untuk manfaat partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik, yang pertama, membentuk perilaku atau budaya demokratis, membentuk masyarakat hukum. Yang ketiga, membentuk masyarakat yang beretika dan bermoral. Yang keempat, membentuk masyarakat yang madani, yaitu masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok yang berbeda dan dapat hidup secara damai. Baik, berikutnya adalah proses perumusan kebijakan publik. Yang pertama, menemukan isu masalah di publik. Berikutnya adalah perumusan kebijakan publik. Lalu setelah merumuskan kebijakan publik, menerapkan kebijakan publik. Setelah itu, mengevaluasi kebijakan publik. Berikutnya adalah manfaat partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik. Yang pertama, membentuk perilaku atau budaya demokratis. Lalu yang kedua, membentuk masyarakat hukum, yaitu masyarakat yang patuh terhadap hukum yang berlaku. Lalu yang ketiga, membentuk masyarakat yang bermoral dan beretika. Dan yang terakhir, membentuk masyarakat madani, di mana masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok yang berbeda-beda tetapi bisa hidup secara bersamaan dan secara damai. Lalu penyebab masyarakat tidak berperan aktif dalam perumusan kebijakan publik, itu ada dua faktor.
Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal yang pertama, masyarakat telah terbiasa akan kebiasaan lama yang menganggap bahwa pembuatan kebijakan publik itu adalah urusan pemerintah. Lalu masyarakat tidak tahu mengenai adanya kesempatan untuk berperan dalam merumuskan kebijakan publik. Lalu masyarakat tidak mengerti prosedur untuk berpartisipasi, dan yang terakhir masyarakat acuh tak acuh. Lalu faktor eksternalnya, tidak dibukanya kesempatan warga untuk berpartisipasi. Yang kedua, warga adanya kesempatan untuk berpartisipasi. Dan yang ketiga, adanya pola sentralistik yang tidak sesuai dengan semangat otonomi. Lalu yang terakhir, anggapan bahwa banyak unsur yang terlibat, maka proses perumusan akan berjalan secara lambat. Akibatnya apa dari kurangnya keaktifan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik? Yang pertama, kebijakan publik tidak akan memenuhi hak-hak rakyat secara menyeluruh. Yang kedua, kebijakan publik bisa jadi tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Yang ketiga, kebijakan publik tidak sejalan, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat. Demikian pemaparan dari kami, kelompok 1, tentang peran serta masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Tentunya kami menyadari bahwa tugas yang kami kerjakan ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Untuk itu, kepada Ibu Femi selaku dosen pengampu hukum daerah dan pemerintah daerah dan desa untuk memberikan arahan, bimbingan dan dukungannya agar ke depan kami bisa mengerjakan tugas dengan baik. Akhir kata, kami dari kelompok 1, Andi Setiawan, Ahmadi, Mira Sintia, Indah Romahwati, Arya Chandra, Jerry Aldian Wahyudi dan Muhammad Fahrudin mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu selesainya tugas ini sampai dengan selesai. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.